Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Migo Indores, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Padang, bidang studi informatika dengan nomor induk 25427202. Video ini merupakan dokumentasi praktek pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan. Pada hari ini di kelas 7 SMP Negeri 2 Cengal dengan topik perangkat keras komputer. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah makan semua. Baiklah, untuk mengambil barokahnya pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Kawan-kawan kita menyampaikan keutamaan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Iya. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk Isna, silakan pimpin ke depan. Teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bambu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, udah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, baju yang masih dikeluarkan silakan dimasukkan. Dasi yang masih belum dipasang silakan dirapikan atau dipasang. Kalau ada sampah di meja atau di lacinya silakan dibuangkan. Pena dan buku silakan dikeluarkan dan ditaruh di atas meja. Oke, udah semua? Oke. Kalau udah semua, Pak absen terlebih dahulu ya.
Andesta, Azara, Cahaya, Flora, Isna, Khairul Hidayat, Muhammad Farhan, Muammar Saguna, Muhammad Habib, Muhammad Raihan, Maulid, Nelpi, Ratu, Reza Herlambang, Ria, Rania, Salva, Tentri, Fiona. Oke, semuanya hadir semua. Alhamdulillah ya. Hari ini semuanya hadir semua ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Pak mau ngecek semangatnya terlebih dahulu. Yaitu kita tepuk semangat. Oke, kita uji coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat dalam belajar ya? Sip. Oke. Sebelumnya pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Folder dan file. Masih ada yang ingat apa itu folder? Ya. Folder adalah suatu penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau folder lain yang berisi file-file. Oke, selanjutnya pengertian dari file, apa itu file? Pak. Ya. File adalah kumpulan data dan informasi yang saling berhubungan dan tersimpan di ruang penyimpanan sekunder. Oke, itu ya, berarti folder dan file ternyata pembelajaran minggu lalu masih ingat. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita hari ini yaitu sistem komputer, mengenal perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang satu, peserta didik mampu membedakan perangkat input, proses, dan secondary stroke komputer. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari perangkat-perangkat keras input, proses, dan secondary stroke komputer. Ya. Nah, jadi nanti kita mempelajari tentang perangkat keras ini, siswa itu dapat memahami mana itu perangkat input, mana itu perangkat proses, mana itu perangkat secondary stroke komputer atau yang disebut dengan perangkat penyimpanan ya. Nah, sebelum memasuki materi, Pak mau bertanya dulu nih. Pernahkah kalian belanja di mall atau di Indomaret atau di Alfamart? Pernah nggak belanja? Nah, pernah kan belanja di sebuah Indomaret atau toko swalayan ya, di mall ya. Nah, di mall itu atau di Indomaret atau di Alfamart itu ya, itu adalah sebuah sistem komputer semua yang digunakan ya. Nah, jika pernah perangkat apa saja yang kalian temukan di sana pada kasirnya? Ada yang tahu? Perangkat apa saja yang ada pada kasir? Jika kalian pernah belanja di Indomaret. Apa? Komputer. Iya, komputer. Selanjutnya ada apa lagi? Ada mouse. Iya, ada mouse. Selanjutnya apa lagi? Keyboard. Nah, itu adalah semua perangkat komputer. Slide pembahasan materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, tolong diperhatikan ke depan ya, slide ini. Nanti kita setelah memperhatikan slide-nya, nanti kita memasuki kerja kelompok nanti. Oke, perhatikan ke depan semua. Nih ya, pengertian perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer
yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat disentuh atau dipindahkan. Benar tidak? Maksudnya itu secara nyata atau fisik, ya, yang dapat kita sentuh. Contoh nih di depan kalian, ini semuanya sudah Pak sediakan contoh-contoh perangkat komputer atau perangkat keras hardware. Di depan sini sudah Pak bawakan semua ya. Nanti kita jelaskan lagi. Oke, selanjutnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras itu terdiri dari 4, ya. Ada perangkat masukan disebut dengan input device atau disebut dengan perangkat input. Kemudian perangkat pemrosesan, ya. Kemudian ada perangkat keluaran. Kemudian ada perangkat penyimpanan. Nah, perangkat keras itu berarti terbagi menjadi 4 bagian, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perangkat input. Nah, ya, perangkat input. Nah, pengertiannya, interaksi input adalah sebuah instruksi yang akan menyediakan informasi sistem operasi atau perangkat yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Kemudian fungsi utamanya adalah memasukkan data ke memori dalam sistem komputer. Nah, ini berarti perangkat inputnya itu ada apa ini? Gambar apa ini? Mouse. Kemudian ini keyboard. Tahu ya? Berarti ini perangkat input. Nah, contohnya ini. Ya, jangan tidak tahu kalian yang mana. Bukan kita melihat gambarnya baik. Nah, ini ya. Ini adalah contoh mouse-nya. Ini adalah keyboardnya. Untuk mouse dan keyboard ini banyak bentuknya. Bentuk apa saja ada. Kira-kira sebelum Pak jelaskan, ini apa namanya? Apa? Monitor. Kemudian ini printer. Ini apa ini? Speaker. Tidak asing lagi ya. Kalau speaker tuh kenal semua. Nah, mana Pak contohnya Pak? Nah Jingo, ini ya. Ini contoh dari layar monitor. Kemudian ada pertanyaan dari beberapa slide yang Pak tampilkan tadi. Ya apa? Nah, fungsi utama dari perangkat output. Nah, coba kita lihat lagi di slide yang pertama tadi. Nah, ya, perangkat output. Ya, fungsi utama dari perangkat output itu adalah untuk, kalau bahasanya itu kita menghasilkan. Apa yang kita buat, itulah yang dihasilkan. Outputnya, contoh nih. Contoh ya. Contoh nih, speaker. Speaker itu, di HP ada speaker? Ada. Nah, ketika kita memutar lagu, outputnya apa? Suara kan? Benar nggak? Suara lagu itu akan keluar. Oke, paham? Oke, kalau paham, Pak akan membagi kelompok. Apakah ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Udah? Oke, ya, Pak membagi kelompok ya. Di dalam ini ada kelompok auditorium, kinestetik sama visual kelompoknya ya. Jadi ada 3 kelompok. Oke. Di sini kalau udah berbentuk sesuai kelompoknya dan duduk berdasarkan kelompoknya, Pak akan membagikan LKPD cara kerjanya. Oke ya. Pak bagikan dulu LKPD-nya, nanti Pak jelaskan baru ya. Oke, ini kelompok auditori, ya. Ini kelompok kinestetik, ya. Selanjutnya ini kelompok visual. Saya akan membagikan media pembelajarannya.
Ya, nama kelompoknya diisi dengan visual. Dulu satu persatu ya, bagaimana cara kerjanya. Pak jelaskan dulu kelompok auditori dulu ya. Nah, nanti kalian memperhatikan video di depan Pak putarkan cara kerjanya. Nah, di sini cara kerjanya. Misalkan CPU ini termasuk ke perangkat apa? Apakah dia input atau proses atau output apa penyimpanan ya? Maka diconteng. Kalau misalkan dia masuk ke input diconteng. Kemudian fungsinya, apa fungsinya dari alat ini? Kemudian buat namanya, apa namanya di sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya Pak jelaskan untuk kelompok kinestetik sini, lembar kerjanya, LKPD-nya. Nih ya, perhatikan dulu. Untuk kinestetik caranya pertama, yang ini boleh kalian lepas dulu ya. Kemudian kalian tempel ke situ ya. Nih, ya dilepas. Kemudian kalian tempel ke situ. Kemudian di sininya itu tempel gambarnya. Ya, gambar yang ini silakan digunting, kalian tempel ya. Mau bebas terserah mau yang mana dulu. Kemudian perangkat tersebut masuknya ke mana? Atau input atau proses atau output atau penyimpanan. Setelah itu fungsinya kalian buat ya. Boleh dicari di internet, boleh fungsinya, atau di buku media kita ada, di buku kitab ada. Cari saja di mana untuk mencari sumber pembelajarannya, boleh. Paham ya? Kelompok visual. Nah, kelompok visual ini nanti kalian isi juga ya, sama isi di sini. Kemudian di sini kalian gunting ya, kemudian sudah digunting, kalian tempel ke sini, sudah ditempel, buat namanya di atas ya. Di sini misalkan ini apa? Namanya CPU, berarti buat namanya CPU. Oke, untuk kelompok auditori, silakan diperhatikan video pembelajarannya, kelompok auditori. Ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan memahami fungsi-fungsinya. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk memiliki berhitung, mencatat, menonton, bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat alaminya itu bisa dilihat dan didapat secara langsung. Jadi benar itu nyata. Bisa teman. Nah, komponen dari perangkat keras komputer terdiri dari CPU, input device atau peralatan pemasukan, storage device atau peralatan penyimpanan, dan output device peralatan keluar yang ya. Kita masuk ke CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini itu adalah jaringan komputer, inti dari komputer dengan CPU. Tanpa CPU komputer Paham? Sudah? Oke, kalau udah paham melihat dari video tadi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kerjanya secara berkelompok. Pada SPK, ikuti gerakannya ya.
gerakan dari video tersebut. Oke ya, silakan ikuti gerakannya. Berdiri ya semuanya. Harus semangat untuk menghilangkan lelah dan penatnya. Ayo, kayak gini. Oke, silakan duduk kembali. Waktunya kita presentasi. Untuk presentasi awal, kita dimulai dari kelompok auditori dulu. Silakan kelompok auditori, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut perangkat keras yang telah kami diskusikan. 1. Ada CPU yang termasuk perangkat keras input. Fungsi CPU adalah memproses atau mengelola data, gambar, dan suara. Berikutnya yaitu monitor. Fungsinya untuk digunakan untuk menampilkan gambar, teks, dan video. Berikutnya printer. Fungsinya untuk mencetak data dari komputer. Selanjutnya hard disk atau HDD. Fungsinya untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Selanjutnya ada keyboard sebagai alat untuk mengetik informasi ke komputer. Selanjutnya, mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor secara tepat. Yang terakhir ada speaker. Fungsinya untuk menghasilkan data berupa audio. Itulah hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok auditori? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok auditori kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nguji kepahaman kalian. Di sini Pak ada soal pretest dan soal posttest ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal pretest dulu ya. Di sini ada pilihannya ya. Oke, di sini ya. Sini. Nah, di situ ada papan ya. Pilihan ganda A, B, C, dan D. Nanti Pak tayangkan di sini kuisnya ya. Maka kalian harus jawab. Ada 5 soal ya. Ya, nanti kalau mau jawabannya B, silakan diangkat B berarti. Kayak gitu ya. Coba lihat di sini ya. Nih ya. Coba diperhatikan. Ketiga.
Soal ketiga. Perangkat ini biasa digunakan untuk membantu mengeraskan suara. Apa nama alat ini? Ayo, lanjut. Oke, A semua ya. Kita lihat benar atau tidak. Jawabannya adalah Oke, speaker. speaker. Lanjut. Soal keempat. Alat ini biasa digunakan pengguna komputer untuk melakukan pergerakan pointer di layar monitor. Apa nama alat ini? Oke, udah semua ya. Jawabannya adalah B. Oke, tengah. Oke, selanjutnya. Soal kelima. Fungsinya untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen dan foto. Apa nama alat ini? Ayo kelompok. Ayo kelompok ini mana? Jawabannya adalah scanner. Soal ketujuh. Coba tebak, apa nama alat ini? Oke, satu aja. Oke, salah semua. Jawabnya C. Ya udah selesai. Soal kesembilan. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Pretest ini dikerjakan secara kelompok. Nah, sekarang post test ini kita lakukan secara individu. Nanti saya bagikan soalnya, silakan dikerjakan secara individu. Pak kasih waktu 3 menit ya. Ya. Silakan dibuat kelasnya kelas 7 ya. Silakan dikerjakan secara individu ya. Kalau udah silakan dikumpul. Kumpulkan secara berkelompok, kumpul lah. Ayo. Ayo, dikumpul. Pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Rehan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan, instruksi input. Instruksi input adalah sebuah instruksi yang akan menyediakan informasi sistem operasi. 2. Instruksi proses. Sebuah instruksi dengan graf utama sebagai penengah di antara proses input dan output yang dilakukan dalam sebuah perangkat keras. 3. Instruksi output. Instruksi output adalah instruksi yang dijalankan oleh sistem operasi komputer menggunakan perantaraan komputer. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Pak mau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Pak mau bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Gembira? Gembira. Asik? Iya ya, karena kita akan menggunakan media pembelajaran. Kemudian apa harapan untuk pembelajaran ke depannya? Apakah mau seperti inilah menggunakan media pembelajaran atau kita akan mengubah metode pembelajaran? Ya, seperti inilah. Oke ya. Kalau gitu demikian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian mempelajari tentang perangkat lunak atau perangkat software. Silakan dipelajari di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Untuk itu, untuk pembelajaran hari ini Pak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Mari kawan-kawan kita mengadakan kedatangan sebelum pulang. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Silakan pulang.